Chapter 981. Pengaruh seorang tuan muda. Distrik ikan dan naga adalah rawa tempat. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk tinggal lama di sana, juga tidak ingin membawa sekelompok gadis cantik ke sana dalam kapasitas apapun. Untungnya, seorang pria dari stasiunnya saat ini tidak mungkin menghadapi masalah. Terakhir kali dia datang ke sini, dia ditemani oleh Wei Jie. Meskipun begitu, dia tidak dianggap serius oleh sebagian besar orang yang mereka temui. Saat itu, House Wei masih merupakan rumah tingkat 9 yang khas di ambang kemelaratan. Itu adalah definisi yang sangat tidak penting. Kali ini, Jiang Chen tidak membawa orang terkenal bersamanya di kunjungannya kembali. Baik Wei Jie dan Ji San sama sibuknya dengan dia untuk sementara waktu berikutnya, harus membuat berbagai persiapan sebelum memasuki pagoda Velurium. Tidak ada orang waras yang akan menyia-nyiakan waktu persiapan selama 3 hari yang diberikan kepada mereka. Keduanya tidak terkecuali. Selain itu, mengingat keunggulan Jiang Chen saat ini di Velurium Capital, tidak ada orang di sini yang berani menumpangnya. Kemarahan yang membakar faksi Kaisar Sura juga tidak bisa terwujud. Persepsi Kaisar Pifau tidak mengenal batas. Siapa yang tahu kalau dia menonton secara rahasia? Siapapun yang bersekongkol melawan Tuan Muda Baru Gunung Suci Pifau berisiko mengambil contoh oleh tuannya. Jiang Chen juga tidak berminat menggerakkan masalah. Beberapa petugas di belakangnya, dia diam-diam datang ke distrik ikan dan naga. Namun, setelah melewati pertemuan pagoda Velurium, Jiang Chen tidak lagi menjadi Raja Pil misterius. Dia adalah idola kota. Begitu dia tiba di distrik itu, dia dikenali oleh banyak orang. Mereka semua datang untuk menyambutnya. Bahkan bajingan yang paling nakal bertindak dengan rendah hati dan rendah hati di depannya. Jelas, itu bukan statusnya tetapi penampilannya yang telah menaklukkan hati mereka. Dukungan mereka terhadapnya tulus. Tuan Muda Zen, apakah kamu masih ingat yang rendah ini? Seseorang tiba-tiba muncul dari kerumunan. Dia mengenakan pakaian bunga yang hampir bisa digambarkan sebagai mencolok. Pakaian seperti itu akan setara untuk kursus untuk seorang wanita, tapi itu sedikit di atas untuk seorang pria. Bukankah kamu Lin Ming? Jiang Chen ingat pria itu. Ketika Wei Jie membawanya ke distrik, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari toko Lin Ming. Pedagang itu cukup sopan, tetapi tidak terlalu antusias. Dia memberi Wei Jie wajah tanpa terlalu bersemangat untuk melakukannya. Tetap saja, dia tampak lebih dari senang untuk nyaman saat ini. Disinilah dia sekarang, berjalan ke arahnya. Tuan Muda Zen, aku mendengar bahwa kamu menjadi Tuan Muda Gunung Merak Suci. Aku menduga bahwa kamu akan membutuhkan beberapa budak berkualitas tinggi, jadi aku baru saja mengeluarkan kantong aku. Aku senang melaporkan bahwa aku telah berhasil mengumpulkan sejumlah barang yang masuk akal bersama-sama. Bolehkah aku mengundang kamu ke toko aku untuk melihatnya? Petik 2. Kesan Jiang Chen terhadap Lin Ming acuh tak acuh. Pedagang itu relatif jauh pada waktu itu, tapi itu normal. Tidak masuk akal untuk mengharapkan seseorang senang bergaul dengan orang asing. Sisi positifnya, dia mendapat beberapa berita terkait setelahnya dari pria itu. Tentu, itu bergantung padanya untuk menyembuhkan penyakit pedagang, tetapi transaksi tersebut telah memberikan hasil yang bermanfaat. Secara khusus, lokasi kelompok murid Regal Pil Palace telah menjadi informasi penting. Itulah sebabnya dia bisa menyelamatkan Sentry Fire, Go Yu, dan yang lainnya dari pavilion Myriad Puppets House Sikok. Itu hanya kesepakatan yang adil, tetapi ketepatan waktu informasi itu tidak dapat disangkal. Jika dia terlambat beberapa hari, kemungkinan mereka akan dijual ke 4 penjuru dunia. Oleh karena itu, Jiang Chen ingat bantuan itu. Bos Lin, kamu terlihat seperti kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Jiang Chen tersenyum pada pedagang, memperhatikan bahwa dia tidak lagi membedaki wajahnya. Bintik-bintik putih telah menghilang. Itu berarti bahwa akar penyebab penyakitnya telah hilang. Hati Lin Ming bergetar saat memikirkan penyakit itu. Dia sangat beruntung. Dia tahu bahwa tanpa bantuan Raja Pil sebelumnya, dia kemungkinan akan menjadi mayat sekarang. Dia memelihara Nethervelidae sebagai hewan peliharaan. Setiap tengah malam, banyak kejahatan dan humor Yin tertarik padanya. Jika bukan karena persepsi Raja Pil yang tajam, dia akan menjadi sejarah hanya dalam waktu singkat. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia tidak akan mampu menghabiskan semua itu. Dengan demikian, rasa terima kasihnya kepada Raja Pil Zen sangat menyentuh, dan juga, terhadap Wei Jie juga,
setelah mendengar tentang tindakan Raja Pil yang luar biasa dan menyaksikan kenaikan bertahap ke posisinya sekarang sebagai penguasa muda Gunung Pifau Suci, Lin Ming merasa sangat menyesal. Dia menyesal karena sikapnya tidak menjadi yang terbaik di masa lalu. Mengapa dia menunggu sampai mereka melakukan tawar-menawar sebelum menawarkan berita yang bermanfaat? Jika dia hanya sedikit lebih politer dalam hal perilaku dan perilaku, dia akan bisa memeluk paha Raja Pil yang kuat, sehingga untuk berbicara, dan merujuk pertemuan itu dengan orang lain dengan mudah. Dengan dukungan Pil King Zhen, tidak mungkin dia tetap tidak dikenal. Dukungan Tuan Muda Gunung Pifau Suci membuat dia bisa berjalan dengan kepala tegak dan melakukan apa yang dia lakukan di seluruh distrik ikan dan naga. Paviliun Myriad Puppets House Siko hanya disponsori oleh klan Majestic. Kaisar Sura adalah lapisan lebih dari itu. Ya, itu hanya satu lapisan perbedaan, tetapi itu berarti bahwa paviliun tidak akan pernah menjadi toko teratas. Mereka hanya bisa tumbuh untuk menyaingi klan Majestic, dan tidak menjadi berguna bagi Kaisar Sura sendiri. Namun, Lin Ming bisa menjalin hubungan langsung dengan Gunung Merak Suci jika ia mampu membantu Tuan Muda Zhen. Setiap kali dia mengingat hal ini, Lin Ming menyesali tindakannya sebelumnya sampai ke ususnya. Dia ingin menamparkan wajahnya beberapa kali. Dia telah melewatkan kesempatan seumur hidup. Untung baginya, dia punya kesempatan lain kali ini. Sejak dia menerima berita tentang Pil King Zhen menjadi Tuan Muda Gunung Pifau Suci, Lin Ming bertanya-tanya apa yang akan menjadi cara terbaik untuk membuat reparasi atas perilaku masa lalunya. Apa metode yang paling ideal untuk berhubungan dengan Raja Pil? Dia langsung berpikir bahwa karena Tuan Muda Zhen pindah ke Gunung Merak Suci, dia akan membutuhkan sejumlah besar budak. Ini adalah adat untuk setiap Tuan Muda pindah ke tempat tinggal baru. Dari sini, dia punya ide. Dia menggunakan setiap ons energinya dan setiap utas jaringannya untuk mengumpulkan sejumlah besar budak yang memiliki skor tinggi. Semuanya sangat andal untuk debut. Dia melakukan semua ini dengan hati-hati dan dapat diandalkan. Setelah semua ini, dia menunggu di depan pintu masuk distrik ikan dan naga agar Jiang Chen muncul. Lin Ming cukup pintar. Dia sepenuhnya berharap bahwa Tuan Muda Zhen akan datang membeli budak selama waktu persiapan setengah minggu. Dia telah menunggu di sini 3 hari 3 malam. Kerja kerasnya akhirnya dihargai. Dia bersemangat dan cemas. Kegembiraan berasal dari melihat Tuan Muda Zhen, dan kegelisahan karena bertanya-tanya seberapa kecilnya dia. Apakah bintang baru ibu kota akan memberinya sikap untuk perawatan sebelumnya? Jika Tuan Muda itu benar-benar pendendam, maka upeti yang ia coba bayar kepadanya mungkin memiliki efek yang berlawanan. Itu bisa membawa malapetaka daripada kebaikan. Distrik ikan dan naga adalah tempat yang pragmatis. Jika ada yang tahu tentang darah buruk sebelumnya antara dia dan Tuan Muda Zhen, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyiksanya atau lebih buruk. Tuan Muda pasti senang dengan itu. Lin Ming cukup bijak untuk mengakui kemungkinan ini sejak awal. Syukurlah, Tuan Muda Zhen adalah pria yang toleran. Tidak ada dendam yang tersisa. Sebaliknya, Tuan Muda itu telah mengingatnya dan menanyakan kondisi penyakitnya. Senyum Lin Ming secara positif menyederhanakan ketika dia menjawab, itu semua berkat bantuan kamu, Tuan Muda Zhen. Aku selalu menghargainya, dan aku ingin membalas kamu untuk sementara waktu sekarang. Jiang Chen membalas senyumnya. Lalu, akankah kita menghabiskan beberapa saat di tempatmu? Para pemilik toko yang lain merasakan sentakan di hati sanubari mereka akan kata-kata itu. Tatapan kekaguman dan tembakan iri yang tak terhitung jumlahnya menuju Lin Ming. Tidak ada yang bisa datang dengan alasan sebenarnya mengapa Lin Ming sangat beruntung. Apa yang dilihat Tuan Muda itu dalam dirinya? Mereka semua sudah menunggu untuk mentega bintang baru. Banyak yang telah mendekorasi ulang toko mereka ke titik kesempurnaan obsesif. Beberapa bahkan mempekerjakan gadis-gadis yang sangat cantik sebagai karyawan, semua hanya untuk menyenangkan Tuan Muda Zhen. Jika Tuan Muda melangkah ke toko mereka, bisnis akan jauh lebih mudah bagi mereka di masa depan. Sangat disayangkan bahwa dia telah dicegat oleh Lin Ming. Dilihat dari ekspresi wajahnya, mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik. Ada senyum dan obrolan ringan. Hubungan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang yang melihatnya menjadi iri. Merasakan penampilan yang sangat tamak dari semua orang di sekitarnya, Lin Ming merasa sangat puas. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkannya. Dia dengan hormat memimpin Jiang Chen dan rombongannya bersamanya menuju tokonya. Kelompok itu menghilang di ujung jalan, tetapi kerumunan masih tetap ada.
Lin Ming tidak memiliki bisnis besar atau toko besar. Apa maksud pria itu, bergabung dalam keributan seperti ini? Kenapa dia mencoba memikat hati tuan muda juga? Gangguan sekali. Petik 2. Anak itu memenangkan lotre. Apakah dia kenal tuan muda Zen sebelumnya? Petik 2. Siapa tahu, dia sepertinya akan memiliki kehidupan yang baik mulai sekarang. Petik 2. Kutukan. Aku harus bersosialisasi dengannya sedikit lebih banyak di masa depan. Aku tidak tahu dia memiliki pendukung yang kuat. Lin Ming solid of the pack dalam hal keunggulannya di distrik ikan dan naga. Namun, setelah acara hari ini, ia cenderung akan semakin penting. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia akan menjadi salah satu pemilik toko terbesar di sini. Ini adalah seni menggunakan kekuatan orang lain untuk keuntungan seseorang. Bahkan kehadiran sesaat dari seseorang yang penting di toko seseorang bernilai 10.000 emas. Bahwa orang yang dipermasalahkan menggunakan istilah budi-budi juga menjadikannya lebih berat. Jiang Chen belum mempertimbangkan semua ini. Dia tidak mungkin membayangkan beberapa ungkapan kesopanannya yang biasa akan menyebabkan efek yang begitu nyata pada distrik ikan dan naga. Menonton Lin Ming yang sedikit terlalu bersemangat di depannya sama-sama menghiburnya dan membuatnya sedikit sentimental. Ketika pertama kali datang ke distrik, dia merasa dikesampingkan, meskipun telah berada di perusahaan Wei Jie. Kali ini, mata yang tak terhitung banyaknya mengikutinya di setiap belokan, dengan hormat dan hormat. Perubahan posisi benar-benar memiliki pengaruh besar pada persepsi sosial. Chapter 982. An Ming yang sangat hormat. Ketika mereka tiba di toko Lin Ming, Sue Tong, Guo Jin dan petugas lainnya tetap di luar. Jelas, mereka tidak ingin ada yang mengganggu tuan muda. Teman-teman, tidak perlu berjaga-jaga. Lin Ming menawarkan senyum yang menenangkan. Orang-orangku akan mencegah semua kesibukan. Sue Tong menggelengkan kepalanya dengan dingin. Hanya membuat tuan muda kita bahagia, Bos Lin. Tidak perlu khawatir tentang kami. Petik 2. Penjaga itu berasal dari kota kecil, tetapi bahkan dia tahu bagaimana mengandalkan pengaruh tuannya. Karena kenaikan status tuan muda, Sue Tong secara alami menjadi lebih terjamin sebagai hasilnya. Pernyataan ringan itu praktis tidak diganggu oleh pendengarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Ming adalah tetap tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyerahkan kerja keras padamu. Permisi, orang-orang ini tidak terlalu kuat dalam hal kecakapan, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Tuan Muda Zen. Kenapa dia harus membawa mereka dan bukannya Pivot Guard? Lin Ming juga tidak bisa menyinggung orang-orang ini. Lebih baik mendapatkan sisi baik mereka. Kuartet Sue Tong, Guo Jin, dan Qiao bersaudara berdiri di pintu seperti penjaga gerbang kuadruplet. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, kehadiran mereka mencegah kebanyakan orang dari keberanian untuk mengganggu di dalam. Seolah-olah ada area terlarang di luar. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan hasil yang merusak. Lin Ming telah membuat banyak persiapan untuk kedatangan Jiang Chen. Segera ketika yang terakhir masuk bersama gadis-gadisnya, berbagai minuman ditawarkan kepada mereka, semua kualitas tertinggi. Huang adalah seorang gadis yang santai, dan Wen Ziki sangat pemalu. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Gou Yu dan Ling Huier, di sisi lain, sangat cerewet dan aktif. Tidak perlu menghentikan mereka, jadi Jiang Chen membiarkan mereka. Lin Ming tidak tahu apa hubungan gadis-gadis itu dengan Tuan Muda Zen, tetapi itu adalah mengingat bahwa setiap gadis di dekat Tuan Muda harus dimuliakan. Seharusnya tidak ada pengawasan dalam hal ini. Dia bertindak dengan sangat hati-hati di hadapan mereka, jangan sampai dia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini, Bos Lin? Jiang Chen tidak ingin melihat kesibukan dan kesopanan pedagang yang berlebihan. Lin Ming terlalu berhati-hati. Ini bukan jenis penghormatan yang dia inginkan. Untuk menjawab pertanyaanmu, Tuan Muda, bisnis seperti biasa. Sulit untuk mencari nafkah di sini di distrik ikan dan naga, dan terima kasih kepada Velurium Capital sehingga aku dapat mengumpulkan beberapa hasil, jawaban Lin Ming rendah hati. Jiang Chen tertawa, kamu orang yang pintar. Jika bahkan orang pintar tidak bisa bertahan dalam bisnis, maka distrik itu akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Masih ada tetesan keringat di dahi Lin Ming. Jiang Chen tersenyum lagi, kali ini dengan tenang. Baiklah, kamu juga harus duduk. Tenang, bos, aku masih aku. Perlakukan aku seperti salah satu pelanggan tetap kamu. Petik 2. Pedagang itu ingin melakukan itu lebih dari apapun,
tetapi hambatan psikologis sulit untuk dipecahkan. Siapa yang bisa memperlakukan Tuan Muda Gunung Pifau Suci sebagai rata-rata Wang, Chen, atau Lin? Tuan Muda mengangkat cangkir teh di tangannya. Ceria untukmu, Bos Lin. Maafkan substitusi anggur untuk teh. Aku belum berterima kasih atas bantuan kamu terakhir kali. Petik 2. Lin Ming segera berdiri. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku benar-benar tidak berbuat banyak. Akulah yang harus berterima kasih atas kebaikanmu yang menyelamatkan hidup. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku hanya menyelamatkan satu nyawa untuk kasusmu. Tapi kamu membantu aku menyelamatkan beberapa lusin. Sangat tepat bagi aku untuk menghargai bantuan kamu. Petik 2. Perampokan beberapa ribu budak dari Myriad Puppets Pavilion sudah dikenal luas. Lin Ming telah mendengarnya hampir seketika setelah fakta. Pada saat itu, Tuan Muda dari rumah Sikok telah menyelidiki bahkan dia. Untungnya, Lin Ming telah sangat membisu tentang seluruh perselingkuhan. Karena gagal menemukan petunjuk yang berguna, House Sikok menyerahkan usaha itu tanpa hasil. Baik acara dan akibatnya membuatnya bertanya-tanya tentang asal Jiang Chen. Namun, dia hanya bisa berspekulasi tentang hal-hal ini secara internal. Mengumumkan mereka ke pihak luar sama sekali tidak mungkin. Baik rumah Sikok maupun Tuan Muda Zen adalah entitas yang tidak bisa ia pilih. Kemarahan salah satu dari mereka akan menyebabkan kematian yang cepat dan menyakitkan. Meskipun Lin Ming tidak memiliki pelindung yang tangguh, ia membuat jalan di sekitar distrik ikan dan naga dengan tipu daya bawaannya sebagai gantinya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Tuan Muda, aku tidak bisa melupakan belas kasih kamu dalam menyelamatkan hidup aku. Aku sudah menyiapkan sejumlah budak hari ini, semuanya bijaksana atau lebih. Mungkin mereka cocok untuk seseorang yang kebesaran kamu. Jika itu menyenangkan kamu, apakah rahmat kami dengan kehadiran kamu di belakang toko? Petik 2. Jiang Chen mengangkat alis, menatap Lin Ming dengan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa budak dunia bijak berharga 2 hingga 10 juta batu roh suci per kepala. Toko Lin Ming tidak besar sama sekali. Itu tidak bisa dibandingkan dengan skala perusahaan seperti Myriad Puppets Pavilion. Pedagang itu cukup mampu melakukan hal semacam itu. Lebih penting lagi, dia juga cukup cerdik untuk meramalkan bahwa Jiang Chen akan datang membeli budak di tempat pertama. Itu sebabnya dia memanuver sumber dayanya seperti ini. Tatapan pemujaan Tuan Muda membuat Lin Ming merasa agak gugup. Tuan Muda, aku selalu merasa sedikit menyesal tentang pertemuan terakhir yang bermakna, dia tergagap. Begitu aku mendengar kamu menjadi Tuan Muda baru Gunung Pifau Suci, aku ingin menebusnya untukmu. Aku tidak mengeluarkan biaya ketika mengumpulkan para budak ini, dan hanya memenuhi kebutuhan saja. Aku hanya berharap bahwa kamu akan mau menerimanya, baik sebagai permintaan maaf maupun sebagai tanda penghargaan aku. Lin Ming adalah orang yang pintar. Khawatir tentang kemungkinan kesalahpahaman, ia dengan jelas menjelaskan motifnya sebelumnya. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk pada kata-katanya. Tidak masalah, haruskah kita pergi melihat? Tidak baik mencari dua solusi untuk satu masalah. Jika kita bisa menyelesaikan urusan di sini, tidak perlu menyusahkan orang lain. Jiang Chen tidak persis menyetujui perdagangan budak pada intinya. Tetapi, dia sangat membutuhkan bantuan tambahan yang dapat mempertahankan operasi sehari-hari di kediamannya. Setelah ia memupuk pengikut-pengikutnya sendiri, para budak kemudian bisa dijadwalkan untuk pembebasan akhirnya. Kesempatan di kehidupan baru, untuk berbicara. Tanggapannya menghibur Lin Ming. Tuan Muda itu tidak punya dendam. Sebaliknya, dia akan melakukan kebaikan yang dia inginkan. Pedagang itu membawa Jiang Chen ke halamannya. 150 atau lebih budak sage berjajar di sini, baris demi baris. Semua topeng mereka telah dilepas sebelumnya. Aturan perdagangan yang diharapkan, tidak ada penampilan terbuka, tidak ada pemeriksaan identitas, tidak ada yang dikenakan di sini. Jiang Chen memberi kelompok itu scan biasa dengan mata Tuhannya. Dia melewati wajah mereka satu per satu. Tidak ada yang dia kenal di antara mereka. Para budak ini berasal dari seluruh dunia. Sebagian besar adalah pembudidaya berkeliaran. Mengenai identitas mereka, aku tidak berpikir ada banyak kekhawatiran tentang masalah yang timbul, jelas Lin Ming. Tuan Muda mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan masalah. Tidak perlu khawatir tentang siapapun yang akan datang menemukan mereka. Secara umum, penjualan budak tidak meluas ke mereka yang berafiliasi dengan sekte besar. Tidak ada pedagang budak yang ingin menarik ketidaknyamanan,
terutama karena ketidaknyamanan semacam itu cenderung berubah menjadi urusan yang sangat lengket. Sekte terbesar terutama dendam, membeli atau menjual murid-murid mereka seperti bermain dengan tong mesiu. Jiang Chen memeriksa semua kesadaran para budak. Mereka semua adalah dunia bijak dan di atas. Beberapa masih muda, beberapa jauh lebih tua. Ini baik-baik saja. Pemeriksaan tunggal sudah cukup baginya untuk membuat keputusan. Seorang pria dari posnya biasanya menampung 3 hingga 500 pelayan. Namun, dia tidak memiliki desain keagungan yang berlebihan. Dia hanya menjadi tuan muda untuk sementara waktu. Tidak perlu baginya untuk memamerkan keunggulannya yang baru ditemukan. 100 atau lebih pelayan ranah bijak sudah cukup mengejutkan. Itu berkali-kali lebih dari Regal Pil Palace dulu, pada suatu waktu. Tentu saja, Secret Pivot Mountain tidak dapat dibandingkan dengan sekte peringkat keempat belaka. Setidaknya sekuat sekte peringkat pertama, bahkan mungkin lebih kuat. Sebagai komandan kedua dari kekuasaan dan pemimpin masa depannya, Jiang Chen dapat dengan mudah membenarkan tingkat kesombongan. Lin Ming sangat senang dengan patronase yang menentukan Tuan Muda Zen. Berapa banyak batu roh yang harus aku bayar, Bos Lin? Berikan aku tagihannya, jika kamu mau berbaik hati. Petik 2. Jika Tuan Muda menemukan itu memuaskan, bagaimana aku bisa mengambil? Pedagang itu buru-buru menjawab. Jiang Chen melambaikan tangan. Jangan katakan apapun tentang tidak mengambil uangku. Pertama, aku bukan penggemar apa yang pada dasarnya adalah perampokan langsung. Kedua, aku tidak akan melewatkan uang itu. Akhirnya, toko kamu tidak cukup besar untuk bermain bola seperti itu. Sebutkan harga. Petik 2. Lin Ming malu. Tuan Muda telah memukul sasaran dengan komentarnya. Dia benar-benar tidak mampu memberikan budak pergi. Menyimpan mereka telah menghabiskan sebagian besar kekayaan pribadinya. Jika dia tidak mengganti biaya apapun, tokonya akan menderita pukulan menyedihkan yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Tetapi membuat kenalan Tuan Muda Zen lebih penting. Jika Tuan Muda menginginkan mereka secara gratis, maka dia akan mendapatkannya. Lin Ming tidak akan bulu mata. Selama dia memiliki dukungan Tuan Muda Zen, pasti akan ada peluang masa depan untuk makmur. Pedagang mahir menebak pikiran atasan mereka, dan Lin Ming tidak berbeda. Tidak ada tanda niat freebooting dalam nada Jiang Chen. Jika dia dengan paksa memberikan budak pergi, itu akan mengecewakan Tuan Muda. Tuan Muda Zen telah mengatakannya sendiri barusan, dia tidak membutuhkan uang. Namun, dia harus berhati-hati tentang berapa banyak uang yang dia ambil. Maka aku akan mengutip kamu biaya barang langsung. 300 juta batu roh suci akan cukup untuk menutupi pengeluaran aku. Jumlahnya cukup akurat, dengan cara itu hanya kehilangan beberapa lusin juta batu roh suci dari biaya yang sebenarnya. Dia bisa menanggung kerugian seperti itu dengan cukup mudah. Jiang Chen mengangguk, melemparkan cincin penyimpanan kepada pedagang. Ini 400 juta, aku tahu ada air untuk kutipan kamu. Kamu tidak akan memberitahu aku jumlah penuh. Tidak peduli bedanya, kamu dapat menyimpan semuanya di sana. Aku rasa tidak perlu ada kesopanan lebih lanjut. Mengambil cincin penyimpanan di tangan secara naluriah, mulut Lin Ming agape. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi gerakan itu menghangatkan kerutan hatinya. Kemurahan hati yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Tawar-menawar atau dorongan lebih berlebihan dan sedikit kasar. Jelas, Tuan Muda Zen tidak peduli tentang sedikit perbedaan. Dia dengan cepat menyanyikan puji-pujian Tuan Muda. Terima kasih telah menjadi sangat bijaksana, Tuan Muda. Ini akan membuat aku jumlah yang rapi. Ini adalah tablet identifikasi budak dan token giok. Lin Ming mempresentasikan aksesoris yang diperlukan satu persatu. Jiang Chen melambaikan tangan untuk Gou Yu dan Ling Huier untuk mengumpulkan barang-barang. Baik, aku punya bisnis di tempat lain, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, dia memberi budak itu sekali lagi. Bos Lin, maukah kamu mengantarkan mereka ke Gunung Merak Suci untukku? Tentu saja. Tentu saja. Lin Ming buru-buru mengangguk. Kunjungan dari Tuan Muda adalah kejadian yang sangat langka, jadi aku awalnya berpikir untuk mengatur jamuan makan, ya. Lain kali, Jiang Chen sedang tidak ingin tinggal. Kekecewaan Lin Ming membuatnya tersenyum. Aku akan membawa Wei Jie kapan-kapan. Kalian berdua harus lebih mengenal satu sama lain. Petik 2. Sangat senang, Lin Ming diam-diam mengutuk kebodohannya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dari kedudukannya hanya mengundang Tuan Muda Zen ke perjamuan seperti itu?
Atas dasar apa tuan muda itu akan datang? Sindiran dalam kata-kata tuan muda itu jelas. Jika dia ingin bermain-main dengan tuan muda, mendapatkan sisi baik Wei Jie adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dia menemani rombongan Jiang Chen keluar pintu, mengangguk tanpa henti sepanjang waktu. Tidak ada lagi perjamuan. Chapter 983. Kesopanan dan martabat seorang tuan muda. Lin Ming bekerja keras tanpa lelah, begitu dia menyadari bahwa tuan muda Zhen tidak menanggung dendam terhadapnya. Selain itu, tuan muda bahkan mengatakan kepadanya untuk mengenal Wei Jie lebih banyak. Itu adalah indikasi bahwa bos itu diam-diam diterima oleh tuan muda. Ini sangat memotivasi Lin Ming, dan dia bahkan membawa semua orang yang paling terpercaya bersamanya untuk secara pribadi mengawal para budak yang baru dibeli ke Gunung Pifau Suci. Jiang Chen meminta Sue Tong dan yang lainnya untuk menunggu kedatangan Lin Ming di pintu masuk Gunung Pifau Suci. Para budak ditundukkan, jadi Jiang Chen tidak perlu khawatir bahwa mereka mungkin memberontak melawan tuan mereka. Lagi pula, Pifau Guard dapat dengan mudah menghilangkannya kapan saja. Namun, para budak masih berada di bawah kekuasaan pemiliknya bahkan tanpa penjaga. Ini karena token giok kepemilikan mereka ada di tangan pemiliknya. Pemilik hanya perlu mematahkan token menjadi dua untuk mengaktifkan pembatasan dalam kesadaran mereka. Pikiran mereka kemudian akan runtuh, langsung membunuh mereka. Para budak tidak akan pernah melakukan ruam dalam kondisi seperti itu, kecuali mereka lelah hidup. Selain itu, pemiliknya dapat dengan mudah memeriksa token kapan saja untuk mencari tahu apakah mereka berencana untuk memberontak. Para budak tidak punya pilihan selain mengundurkan diri ke nasib mereka dan mendengarkan perintah pemilik mereka jika mereka ingin hidup. Kebanggaan dan kehormatan tidak memiliki tempat dalam kehidupan mereka. Pemiliknya dapat membunuh mereka dengan menjentikkan jari jika mereka tidak mematuhi perintahnya. Namun, Jiang Chen bukan orang yang kejam. Dia membeli budak-budak ini, tetapi dia tidak berencana untuk memperbudak mereka selama sisa hidup mereka. Dia sebenarnya tidak suka memesan budak di sekitar. Bukannya dia percaya bahwa semua kehidupan adalah sama, tetapi dia mengerti betapa sulitnya menjadi seorang kultivator. Menjadi budak setelah begitu banyak kultivasi adalah takdir yang lebih kejam daripada kematian. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengumpulkan para budak ketika mereka tiba di kediamannya. Aku tidak tahu mengapa atau bagaimana kamu menjadi budak, tapi bukan maksudku untuk memperbudakmu selama sisa hidupmu. Dengan itu, aku masih membutuhkan banyak bantuan karena tempat tinggal aku baru saja didirikan. Aku harap kamu akan bertanggung jawab dalam semua hal dan melakukan apapun yang diminta. Suatu hari aku akan mengembalikan kebebasanmu dan hidupmu kembali kepadamu. Kamu tidak perlu meragukan keaslian kata-kata aku. Aku menjamin bahwa kamu tidak akan menghabiskan lebih dari 100 tahun sebagai budak di kediaman aku. Petik 2. Emosi mulai muncul di wajah tanpa ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Emosi tidak lagi menjadi bagian dari mereka sejak mereka direduksi menjadi budak. Mereka adalah alat humanoid, yang bisa mereka rasakan hanyalah ketakutan dan kepatuhan. Sedikit keraguan muncul di mata para budak ketika mereka mendengar janjinya. Mereka sadar akan identitas pembeli mereka. Dia adalah penguasa muda Gunung Pifau Suci dan juga salah satu orang paling populer di Velurium Capital. Ini persis alasan mengapa mereka sangat gugup saat mereka berada di jalan menuju kediamannya. Tidak ada yang mengatakan seperti apa hidup mereka nantinya di Gunung Merak Suci. Tuan Muda Zhen memiliki reputasi yang baik di ibu kota, tetapi siapa yang tahu seperti apa dia sebenarnya secara pribadi? Apakah dia orang yang kejam dengan temperamen pendek? Apakah dia akan mengeluarkan amarahnya pada para budak? Budak sering menjalani kehidupan yang menyedihkan di tempat tinggal bangsawan. Mereka diperlakukan hanya sebagai alat kultivasi dan digunakan sebagai target untuk pengujian keterampilan. Beberapa bahkan digunakan sebagai karung tinju. Tuan mereka akan memukuli mereka setiap kali mereka berada dalam suasana hati yang buruk. Sulit untuk mengukur berapa banyak budak yang dipukuli hingga mati di 8 atas wilayah setiap hari. Seorang budak tidak punya hak. Kematian seorang budak seperti kematian anjing pemburu belaka. Tak seorang pun akan mempertanyakan atau menyelidiki, karena seorang budak tidak lebih dari komoditas. Mereka tidak percaya Jiang Chen sedikitpun ketika dia mengatakan kata-kata itu. Namun, terbukti bahwa ia memiliki sikap yang berbeda terhadap budak dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berpikir bahwa aku berbohong atau bahwa aku hanya mengadakan pertunjukan. Tapi izinkan aku bertanya,
apa yang bisa aku dapatkan dengan berbohong kepada kamu? Jiang Chen langsung ke pokok permasalahan. Aku tidak berusaha menyenangkan siapapun dengan menjanjikan apapun padamu, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa hanya aku yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib kamu. Dan hanya aku yang bisa memberi kamu sewa baru dalam hidup. Petik 2. Beberapa dari kamu mungkin bertanya mengapa aku melakukan ini. Aku hanya bisa mengatakan itu karena aku mengerti bahwa kamu telah melewati semua jenis kesulitan untuk berkultivasi ke level kamu saat ini. Selamanya dirubah menjadi perbudakan pastilah nasib yang lebih buruk daripada kematian bagi kalian semua. Aku tidak suka kekejaman seperti itu. Inilah sebabnya aku menawarkan kamu kesempatan untuk hidup baru. Tetapi aku tidak akan melakukannya kecuali kamu membuktikan bahwa kamu layak mendapatkannya. Jika kamu berlama-lama tanpa ketulusan dalam pekerjaan kamu maka aku hanya bisa meminta maaf. Kamu tidak akan punya pilihan selain menjadi budak selama sisa hidup kamu. Aku tidak akan menawarkan kamu kesempatan untuk mengubah hidup kamu. Makna di balik kata-kata Jiang Chen jelas. Dia ingin menyatukan para budak ini dari latar belakang yang berbeda dengan menawarkan mereka tujuan bersama. Mustahil untuk mencuci otak mereka dengan waktu terbatas yang dia miliki. Jadi, cara terbaik untuk melakukan itu adalah membujuk mereka dengan menawarkan kebebasan mereka kembali dan kehidupan baru. Ini adalah sesuatu yang diinginkan semua budak. Itu juga satu-satunya hal yang bisa mereka nantikan. Jiang Chen melirik sekilas ke kerumunan. Sekarang aku akan memberimu 3 pertanyaan. Hanya 3. Jiang Chen menatap mereka sebelum melanjutkan. Kamu lebih baik membuat mereka diperhitungkan. Budak akhirnya menyadari bahwa Tuan Muda baru Gunung Suci Pifao benar-benar berbeda dari yang lain. Hati mereka yang sedingin es mulai mencair, dan pikiran mereka perlahan melepaskan diri. Kerumunan dengan cepat berkumpul untuk membahas pertanyaan mereka. Mereka mengirim 3 wakil setelah 15 menit berlalu. Ketiga adalah yang tertua dan terkuat di antara para budak di dunia bijak tingkat 9. Mereka berumur beberapa ratus tahun. Jelas bahwa mereka sangat berpengalaman di dunia kultivasi. Penggarap lansia sering direduksi menjadi budak karena masa lalu yang menyakitkan atau karena mereka ditikam oleh orang lain. Tuan Muda, budak tua ini punya pertanyaan. Seorang pria berambut abu-abu dengan janggut adalah yang pertama berbicara. Apakah benar bahwa kamu akan membebaskan kami dari perbudakan setelah 100 tahun jika kami bersatu untuk melayani di bawah bendera kamu? Semua orang sangat ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Jiang Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan dibebaskan selama kamu lulus ujian dan memuaskan aku dengan layanan kamu. Tidak harus 100 tahun. Mungkin saja aku bisa membebaskan kamu dalam waktu 50 tahun, 30 tahun, atau bahkan mungkin 20 tahun. Petik 2. Tidak ada ketidakjelasan dalam jawabannya. Pria berambut abu-abu itu puas. Dia mengangguk dan kembali ke tempat asalnya. Pria parubaya lainnya melangkah untuk mengajukan pertanyaan kedua. Tuan Muda, yang rendahan ini disebut Dan Qinzi. Aku hanya ingin bertanya apakah kami diizinkan meninggalkan Gunung Merak Suci setelah kami mendapatkan kembali kebebasan kami. Petik 2. Ini juga pertanyaan yang dikhawatirkan sebagian orang. Apa gunanya kebebasan jika mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini? Jiang Chen tersenyum. Itu pilihan kamu sendiri apakah kamu ingin pergi atau tinggal. Apa yang akan dikatakan orang jika Gunung Merak Suci telah menghentikan seseorang yang bebas untuk pergi? Petik 2. Para budak saling bertukar pandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Banyak yang tampak sangat puas dengan jawaban yang mereka terima. Orang terakhir yang naik adalah pria besar dan kekar. Dia berteriak, Tuan Muda, nama keluarga aku adalah Tu. Semua orang memanggil aku oleh Tu. Itu diberikan bahwa kami akan melayani kamu setelah kamu membeli kami. Namun, aku ingin bertanya apakah ada orang di antara kamu dan pengikut kamu yang memiliki kebiasaan untuk mengalahkan budak. Petik 2. Keberaniannya semakin besar setelah mendengar jawaban tulus Tuan Muda itu. Pertanyaannya juga sedikit lebih sensitif daripada yang lain. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah ada tren di Velurium Capital untuk mengalahkan budak? Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu di kediaman aku. Kamu adalah budak dalam nama, tetapi kamu lebih cenderung diperlakukan sebagai pengikut umum. Tidak ada yang akan memberi kamu masalah selama kamu bekerja keras dan melakukan pekerjaan kamu. Ingatlah bahwa kamu sekarang adalah anggota kediaman Tuan Muda. Kamu harus selalu bertindak demi kepentingan tempat tinggal.
Aku hanya meminta kesetiaan dan komitmen kamu. Aku tidak ingin melihat siapapun menghindari tanggung jawab mereka dan membuat kekacauan di dalam tembok ini. Selama kamu mengelola hal-hal ini, suatu hari kamu akan melihat cahaya sebagai orang bebas. Petik 2. Jiang Chen bisa menggunakan metode tangan yang kuat untuk membuat mereka patuh, tetapi dia sangat menyadari bahwa metode seperti itu akan sering menjadi bumerang setelah periode waktu berlalu. Sebagian besar pengikutnya tidak sekuat mereka kecuali Huang. Ada banyak contoh di mana budidaya ranah bijak seorang budak dapat dimanfaatkan dengan baik. Menimbulkan ketakutan pada mereka bisa membuat mereka patuh, tetapi itu tidak bisa memotivasi mereka untuk memberikan segalanya. Namun, memberi mereka dorongan dan rasa hidup yang baik dapat melakukan hal itu. Mereka tidak akan malas atau menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya sehingga mereka dapat menonjol dan lulus ujian yang ditetapkan oleh Tuan Muda. Para budak merasa senang. Mereka memiliki perasaan bahwa Tuan Muda Zen tidak membohongi mereka. Dia tampak seperti orang yang menepati janjinya. Kalian bertiga, karena kamu dikirim sebagai wakil, kamu harus dihormati oleh yang lain. Aku sementara akan menetapkan kamu sebagai pemimpin di antara para pelayan. Kamu masing-masing akan bertanggung jawab atas 50 orang. Secara alami, seseorang akan membagi pekerjaan di antara kalian semua nanti. Jiang Chen telah memberi mereka rasa manis tentang apa yang akan terjadi. Menempatkan mereka bertiga sebagai pemimpin mungkin tampak seperti masalah kecil, tetapi ada sinyal besar di belakangnya. Seperti yang diharapkan, para budak sangat gembira ketika mereka mendengar itu. Apa artinya memiliki salah satu dari mereka sebagai pemimpin? Itu berarti bahwa Tuan Muda memberi mereka hak untuk membuat keputusan sendiri. Sekarang terserah mereka untuk tampil. Para budak menjadi jauh lebih termotivasi. Harapan telah terbit dan kehidupan baru menanti di depan mereka. Chapter 984. Nianer, Jiang Chen telah membuka jalan untuk masa depan. Gou Yu dan Sue Tong ditugaskan sebagai budak dan mengalokasikan pekerjaan. Jiang Chen juga memberi mereka hak manajemen penuh untuk setiap budak. Mereka tersanjung oleh kepercayaannya pada mereka berdua, tetapi mereka juga merasa sangat tertekan. Jiang Chen tidak banyak campur tangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budak. Bahkan, ia menjauhkan diri dari pengelolaan seluruh kediaman. Gou Yu dan Sue Tong bertanggung jawab atas segalanya. 2 hari telah berlalu dan hanya ada 1 hari persiapan yang tersisa. Karena Jiang Chen sudah sepenuhnya siap, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Gunung Pifao Suci sementara masih ada waktu. Bagaimanapun, dia masih baru di sini. Dia memutuskan untuk mengunjungi beberapa tetua sebelum dia harus pergi ke pagoda utama. Dia mengunjungi 4 raja, beberapa perwira Pifao Guard tingkat tinggi, dan tetua Guyu, yang berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar Pifao. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mengunjunginya sekarang karena dia adalah Tuan Muda. Namun, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya, karena mereka tidak ingin mengganggu sedikit waktu yang tersisa untuk persiapan. Mereka benar-benar heran dan takut ketika Jiang Chen mengambil inisiatif untuk berkunjung. Dia adalah pemilik medali bulu progeni, menjadikannya pewaris berikutnya Gunung Suci Pifao. Dia memegang posisi yang lebih tinggi daripada mereka. Memiliki Tuan Muda mengunjungi mereka bukannya sebaliknya, salah perhitungan sedikit di pihak mereka, jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Tuan Muda, kami tidak mengunjungi kamu dalam 3 hari terakhir karena kami pikir kamu akan sibuk dengan persiapan kamu untuk pagoda utama. Ini sangat memalukan. Aku minta maaf bahwa kamu harus datang mengunjungi kami sebagai gantinya. Cloud Soar Monarch menjelaskan kepada Jiang Chen dengan sabar. Jiang Chen bukan tipe orang yang berdalih atas masalah tidak berguna seperti itu. Dia yakin bahwa Raja telah mengatakan kebenaran. Cloud Soar Monarch, Yang Mulia sering memberitahu aku bahwa aku harus mengunjungi kamu jika aku memiliki pertanyaan tentang Secret Pifao Mountain. Cloud Soar Monarch tersenyum. Yang Mulia benar-benar memuji aku. Aku harus mengatakan bahwa aku cukup terkesan dengan jumlah pandangan jauh ke depan yang dimiliki Yang Mulia. Saat itu, aku terlalu rabun untuk melihat apa yang dilihat Paduka padamu ketika dia mengungkapkan niatnya untuk menjadikanmu pewarisnya. Aku bahkan telah menyatakan keprihatinan aku kepadanya tentang keputusannya. Tetapi waktu membuktikan aku salah. Petik 2. Jiang Chen tidak tinggal lama. Dia mengucapkan selamat tinggal setelah mengobrol sebentar. Setelah itu, ia mengunjungi Raja Wild Fox dan Raja Chronobalance.
Wild Fox Monarch memiliki temperamen bangau liar yang santai. Dia sedikit terkejut dengan kunjungan mendadak Jiang Chen dan bertindak tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Chronobalance Monarch sedikit lebih santai. Dia tidak menyanjung Jiang Chen, tapi dia memberikan kata-kata yang membesarkan hati pada tuan muda yang baru. Jiang Chen menawarkan hadiah pil kepada setiap raja yang dia kunjungi. Itu adalah hal terbaik yang bisa dia tawarkan saat ini. Dia mengunjungi Plumscore Monarch terakhir, saat dia tinggal paling jauh. Ada banyak pegunungan di Gunung Merak Suci, dan setiap raja memiliki wilayah mereka sendiri. Retret Plumscore berada di wilayah paling utara Gunung Pifau Suci. Itu adalah pegunungan di mana bunga plum mekar paling banyak. Plumscore Monarch menyukai bunga itu, kepribadiannya sedingin dan setinggi namanya. Itulah alasan mengapa dia secara pribadi memilih nama Dao dari Plumscore Monarch. Jiang Chen telah melihatnya berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang sedikit lebih dingin daripada yang lain. Jiang Chen tidak berharap keempat raja terlalu sopan terhadapnya. Bagaimanapun, hanya beberapa hari telah berlalu sejak ia menjadi pewaris. Keempat raja telah mengikuti Kaisar Pifau selama ribuan tahun dan memegang posisi yang sangat tinggi di dalam Gunung Pifau Suci. Itu wajar bahwa mereka akan merasa sulit untuk menurunkan diri ke posisi pewaris baru. Penghalang di dalam hati mereka terlalu tinggi. Tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan harga diri dan harga diri mereka. Dia telah mengunjungi mereka atas kemauannya sendiri untuk mempersingkat jarak di antara mereka. Dia masih muda, martabat bukan masalah besar baginya. Hubungannya dengan empat raja, bagaimanapun, adalah mengunjungi mereka tampaknya telah membuat mereka lebih dekat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Plumscore Monarch akan memberinya wajah seperti yang dimiliki tiga raja lainnya. Menurut sumbernya, Plumscore Monarch telah menentang yang paling keras ketika dia pertama kali diusulkan untuk menjadi pewaris berikutnya. Meskipun itu tidak benar-benar keberatan, dia hanya menyuarakan keprihatinannya. Jiang Chen berdiri di luar pintu masuk retret Plumscore dan mengagumi pemandangan yang unik. Karena ketinggian dan medan, pegunungan di sini tertutup salju sepanjang tahun, kecuali selama musim panas. Ada semua jenis spesies bunga plum di sini. Setiap perubahan musim menghasilkan pandangan yang berbeda saat bunga mekar dan layu. Dia terpesona oleh pemandangan saat dia berdiri di pintu masuk. Seseorang tidak bisa tidak memuji keindahan retret Plumscore. Gunung-gunung yang masih asli berdiri tinggi di atas awan. Samar-samar orang bisa melihat mereka di antara badai salju. Itu seperti pandangan yang diambil dari dunia celestial. Pohon-pohon prem tumbuh tegak di antara salju yang mengepul. Tumbuhan di sini berwarna hijau dan penuh kehidupan, meskipun di sekelilingnya ada dunia es. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh badai salju yang sedang berlangsung. Mereka harus dipilih secara khusus untuk iklim ini. Di tengah-tengah terpesona oleh pandangan mempesona, Jiang Chen tiba-tiba mendengar tangisan yang tajam. Kilatan putih cahaya telah jatuh dari atas awan dan langsung menuju ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Sebuah suara muda terdengar menangis cemas pada saat yang sama, putih. Tidak, Jiang Chen menggunakan mata Tuhannya untuk melihat lebih dekat dan memperhatikan bahwa elang yang ganas sedang berlari ke arahnya. Bulunya putih seperti salju, menyamarkannya di dunia es. Itu menyelam padanya. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan serangan elang. Itu setara dengan serangan habis-habisan oleh seorang pembudidaya alam bijak bumi. Tentu saja, tidak ada alasan untuk khawatir. Dia tersenyum lembut ketika kecemerlangan keemasan melonjak dari tubuhnya. Kekuatan magnet langsung melonjak 30 kaki di atas kepalanya. Elang putih datang dalam jangkauan kekuatan magnet dan menabrak dinding energi yang tak terlihat. Pekik, segera menangis kesakitan. Sebagian bulunya rontok dan berkibar bersama salju. Namun, agresi elang tidak berkurang. Itu terus memelototi Jiang Chen, tetapi tidak lagi berani menyerang. Jelas itu adalah tamu yang tidak diinginkan seperti dia. Jiang Chen merasa ekspresi seperti elang itu sangat lucu. Itu mungkin menyerangnya karena mengira ia tidak berguna di retret Plumscore. Kilatan cahaya putih lainnya tiba-tiba jatuh dari langit. Itu adalah seekor Raja Wali Salju, tetapi yang ini berhenti di tengah jalan. Seorang gadis muda, kira-kira berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dipasang di punggung elang. Rambut hitam panjangnya dibungkus dengan banyak kepang kecil, dan matanya berkilau seperti bintang di langit malam. Gaun putih berbulu hanya menonjolkan penampilannya yang seperti peri. Jiang Chen terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba.
Orang bisa dengan mudah mengatakan betapa menyesalnya dia dengan menatap mata berairnya yang besar. Maaf, kakak, Whitey adalah burung yang buruk. Apakah dia menyakitimu? Petik 2. Suara gadis kecil itu segar dan nadanya lembut. Ada kepolosan pada suara yang hanya bisa ditemukan pada anak-anak. Siapapun yang mendengar suaranya akan merasakan keinginan untuk menyayanginya. Agak putih. Kenapa kamu menyerang kakak? Gadis kecil itu bertanya pada elang sambil membelai bulunya. Suaranya penuh belas kasih. Kamu beruntung, kakak itu menunjukkan belas kasihan padamu. Kamu bisa saja menderita nasib yang jauh lebih buruk. Petik 2. Jiang Chen sama penasarannya dengan dia dihibur oleh cara bicaranya. Perasaan aneh berdesir di dalam hatinya. Entah kenapa, dia merasakan koneksi instan dengan gadis kecil itu ketika dia melihatnya. Kelucuannya menarik hati suaminya. Jiang Chen penuh senyum saat dia memandangnya. Dia bisa merasakan perasaan hangat menembus hatinya. Dia memiliki sedikit pengalaman dengan anak-anak di kehidupan sebelumnya. Itu benar-benar perasaan yang indah untuk memiliki seorang gadis kecil tiba-tiba menerobos ke dunianya dengan pemandangan yang begitu indah di latar belakang. Aku tidak percaya bahwa aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami masa kecil yang riang meskipun aku sudah menjalani 2 kehidupan. Aura unik gadis kecil itu membanjiri hatinya dengan lembut untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan. Itu memicu perasaan kebajikan darinya. Gadis kecil itu bisa merasakan kebaikan di matanya. Dia kembali menatapnya dengan mata cerah dan bertanya, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. "Aku baik-baik saja." Gadis kecil, siapa namamu? Petik 2. Gadis kecil itu menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia baik-baik saja. Kekhawatiran di matanya sangat berkurang. "Namaku Nianer." Momi mengatakan bahwa nama aku berasal dari kata kerinduan, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Ref kerinduan, dalam bahasa Cina bisa menjadi Sinian. Nianer, itu memang nama yang sangat indah. Ngomong-ngomong, Nianer, mengapa kamu bermain sendirian di pintu masuk? Apakah kamu tidak takut pada orang jahat? Petik 2. Nianer memiringkan kepalanya dan tertawa. Ini gunung merak suci. Orang jahat tidak akan berani datang ke sini. Kaisar kakek akan mengirim mereka berlari jika mereka pernah mencoba. Ada juga nenek, mereka mengatakan bahwa orang jahat paling takut pada nenek. Petik 2. Nenek, siapa nenekmu? Jiang Chen bertanya-tanya apakah anak ini adalah cucu dari Plum-Score Monarch. Beberapa siluet putih muncul dari pintu masuk Plum-Score Retreat sementara dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka terkejut melihat Jiang Chen. Tuan Muda Zen. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. "Salam, rekan-rekan Taoisme. Sudah beberapa hari sejak aku pindah ke pegunungan. Aku datang untuk berkunjung ke Plum-Score Monarch hari ini, karena aku akhirnya menemukan waktu luang." Petik 2. Mereka menjadi sangat sopan ketika mereka menyadari bahwa dia adalah Tuan Muda Zen. Mereka dengan cepat membungkuk dan menyambutnya. "Kami tidak tahu bahwa Tuan Muda akan datang hari ini. Maafkan kami karena tidak menyambut kamu di luar. Tuan Muda, kumohon, silahkan masuk." Kultivator lain pergi ke gadis kecil itu dan berkata, "Nianer, di luar badai. Kembalilah, cepat." Petik 2. Nianer sepertinya cukup ingin tahu tentang Jiang Chen. Mata bulat ekspresifnya yang besar melesat di sekitar tubuh Jiang Chen. "Kakak laki-laki, kamu Tuan Muda Zen." Nianer mendengar bahwa semua orang di Velurium Capital menyanyikan pujian dan menyebut kamu pahlawan hebat. Petik 2. Chapter 985. Plum-Score Monarch. Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya ketika orang lain memanggilnya pahlawan Velurium Capital. Namun, dia merasa malu ketika gadis kecil itu mengatakan hal yang sama. Dia telah memberikan kontribusi yang baik untuk Velurium Capital, tetapi dia tahu betul bahwa tidak ada di antara mereka yang layak dipuji sebagai pahlawan. Plum-Score Monarch jelas terkejut dengan kunjungan mendadak Jiang Chen, tapi dia bukan tipe orang yang minta maaf. "Tuan Muda Zen, aku memiliki keraguan aku dan menyuarakan oposisi aku ketika Yang Mulia membuat ahli waris kamu. Dengan itu, kamu dipersilakan membuktikan aku salah dengan tindakan kamu. Aku tidak akan menentang suksesi kamu hanya demi oposisi. Selama kamu membuktikan diri kamu layak, aku akan menawarkan kamu lebih banyak dukungan daripada orang lain." Tidak ada motif tersembunyi di balik kata-kataku, hanya saja Secret Pivot Mountain membutuhkan pengganti yang luar biasa. Dia sangat dingin dan terus terang. Jika orang lain mencoba menyampaikan kata-kata seperti itu kepadanya,
mereka mungkin mengatakannya dengan cara yang lebih bijaksana untuk melunakkan pukulan itu. Namun, kata-kata yang disampaikannya selamanya dingin dan tidak pribadi. Orang-orang dengan kepribadian picik akan tersinggung olehnya. Lagi pula, dia berbicara kepada tuan muda yang secara teknis dia adalah bawahan. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Plumscore Monarch, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku. Aku sepenuhnya memahami posisi kamu. Para raja telah berada di sisi yang mulia selama lebih dari 1 milenium. Ini bukti bahwa kamu semua telah lulus ujiannya dan tidak ingin kehilangan gambaran yang lebih besar ketika mencampuradukan benar dan salah. Kalau tidak, Yang Mulia tidak akan pernah mengangkat kamu ke tingkat yang sangat tinggi. Tentang hal ini aku tidak pernah memiliki keraguan. Petik 2. Dia menjadi sangat mudah juga. Sedikit kejutan muncul di mata dingin Plumscore Monarch. Dia tidak pernah berharap Tuan Muda Zen memegang pendapat seperti itu. Ketika seorang anak muda dijadikan pewaris, diharapkan ia juga akan mendapatkan suasana arogansi yang menyertainya atau bahkan mungkin sedikit kecerobohan. Namun, Tuan Muda Zen telah berhasil mempertahankan sikap objektif mengenai masalah ini. Plumscore Monarch agak terkejut dengan betapa dewasa dan berkepala dingin dia. Ekspresinya menghangat sedikit ketika dia mengangguk sebagai jawaban. Yang Mulia tidak membuat keputusan yang salah ketika dia memilih kami, jadi aku cenderung percaya bahwa dia membuat penilaian yang baik dalam memilih kamu juga. Tapi tidak seperti rakyat jelata dari Velurium Capital, aku tidak akan dibutakan oleh prestasi kecil kamu. Kamu telah membuat beberapa kontribusi ke ibu kota, tetapi kamu masih tidak layak dipuji sebagai pahlawan Velurium. Karakter sejati dan nilai-nilai moral seseorang hanya diungkapkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Aku melihat bakat kamu di Pildau ketika kamu bertarung di Pilvire City dan kemudian bakat kamu di bela diri Dao ketika kamu bergabung dengan pertempuran marsial pagoda. Aku mengenali bakat luar biasa kamu dalam keduanya, tetapi aku belum melihat karakter sejati kamu serta kompas moral kamu. Hal-hal ini membutuhkan waktu, dan aku berjanji akan selalu mengamati kamu dengan cara yang tidak memihak. Petik 2. Jiang Chen memandang raja dengan hormat. Sebagai pewaris Gunung Suci Pifao, otoritasnya sekarang hanya berada di urutan kedua setelah kaisar. Tidak ada raja lain yang akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan diam-diam mereka. Kemungkinan bahwa mereka memiliki keraguan tanpa suara yang sama dengan Plumscore Monarch. Dia adalah satu-satunya yang berani berbicara pikirannya. Orang-orang yang berpikiran sempit kemungkinan bahkan tidak tahan melihatnya. Tetapi sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan, Jiang Chen tahu betapa pentingnya orang-orang semacam ini bagi seseorang yang berkuasa tinggi. Sebenarnya berbahaya untuk tidak memiliki orang-orang seperti ini di sekitar. Jiang Chen sudah mencapai apa yang dia datang ke sini. Dia belum mengunjungi para raja untuk memamerkan otoritas barunya atau untuk membuat kota monarki Plumscore tunduk. Itu akan meminta terlalu banyak. Dia telah mengunjungi mereka sebagai ungkapan ketulusannya. Dia mengambil cuti setelah mengobrol lebih lama. Plumscore Monarch tidak menghentikannya untuk pergi dan mengirimnya ke pintu masuk. Tidak perlu bagi kita untuk berbasa-basi. Aku yakin kamu akan mencari Cloud Soar Monarch jika kamu memiliki masalah. Karena kamu adalah pemilik progeny Feather Medallion, kamu juga dapat memanggil Pifao Guard atas kebijakan kamu sendiri. Aku bisa menyelamatkan diri dari kesulitan mengatakan kamu bisa datang kepada aku dengan pertanyaan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Lidahnya yang tajam benar-benar hebat. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Sebelum aku memasuki retret kamu, aku melihat seorang gadis yang manis, kira-kira berumur 5 atau 6 tahun. Apakah dia cucumu? Maksudmu Nianer? Plumscore Monarch terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan bertanya tentang masalah keluarganya. Jiang Chen tersenyum saat dia mengangguk. Ah iya, dia mengatakan bahwa dia dipanggil Nianer. Petik 2. Mata raja menjadi jauh lebih lembut saat menyebut nama Nianer. Gadis malaikat itu tampaknya mampu melelehkan hati yang paling suci sekalipun. Kultivasi selalu menjadi fokusku. Bagaimana aku bisa memiliki cucu ketika aku belum menikah? Aku diminta oleh Kaisar untuk memelihara dan merawat Nianer dengan baik. Dia gadis yang baik hati yang telah menjalani kehidupan yang sulit. Aku hanya bisa membayangkan bahwa itu jauh lebih buruk bagi ibunya. Dia tiba-tiba melirik Jiang Chen. Apakah kamu mendengar tentang proposal pernikahan omong kosong beberapa hari yang lalu? Jiang Chen mengangkat alisnya,
menangkap maksudnya. Maksudmu Nianer adalah putri Nona Daner. Jiang Chen belum pernah bertemu Daner. Mereka seharusnya bertemu 2 hari yang lalu, tetapi dia telah mengunci diri dalam budidaya pintu tertutup selama 3 tahun karena ketidakmampuannya untuk mengatasi pelecehan dari pelamarnya. Kaisar Pifou mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki seorang putri. Siapa yang mengira Jiang Chen akan bertemu dengannya hari ini? Rasanya seolah dia dicolek di bagian hati yang paling lembut ketika dia bertemu gadis kecil itu. Dia merasakan rasa kekeluargaan dan rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan terhadap gadis itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya mengapa. Perasaan yang tepat inilah yang mendorongnya untuk bertanya lebih banyak lagi tentang Plumscore Monarch. Hatinya bergetar ketika dia mendengar bahwa gadis itu menjalani kehidupan yang sulit. Dia merasakan sedikit campuran kasihan dan empati. Penggarap sering memiliki hati yang sekokoh batu. Dia menjadi sangat bingung ketika perasaan seperti itu muncul dalam dirinya entah dari mana. Kurasa aku tidak punya kekebalan terhadap anak-anak karena aku tidak menghabiskan banyak waktu dengan mereka di kehidupan sebelumnya. Namun, itu masih tidak menjelaskan rasa kekeluargaan yang tak dapat dijelaskan yang aku rasakan, Jiang Chen merenungkan, tetapi ia akhirnya menyimpulkan bahwa ia hanya menyukai anak-anak. Dia tidak bisa menolak melihat ke belakang ketika dia berjalan keluar dari retret Plumscore. Sayangnya, takdir menganggap dia harus pergi dengan kecewa. Dia ingin melihat gadis itu lagi, tetapi akan aneh jika dia bertindak terlalu akrab dengan seorang anak berusia 5 tahun, terutama ketika ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi mereka. Seseorang seperti Plumscore Monarch benar-benar akan membaca terlalu banyak tentang tindakannya. Nianer segera berlari ke Plumscore Monarch setelah Jiang Chen pergi. Nenek, mereka membawa kakak laki-laki untuk menemui kamu, dan Nianer ingin berbicara dengan kakak laki-laki lebih banyak lagi. Nianer penuh sukacita dan kegembiraan ketika dia berlari ke arah raja. Plumscore Monarch baru saja kembali setelah mengirim Jiang Chen pergi. Senyum langka muncul di wajahnya ketika dia melihat gadis itu. Nianer, apakah kamu tahu siapa kakak itu? Gadis kecil itu mengangguk dengan cara yang masuk akal. Ya, namanya Tuan Muda Zen. Mereka mengatakan bahwa dia adalah pahlawan Velurium Capital. Petik 2. Plumscore Monarch mengerutkan kening sedikit. Apakah Nianer berpikir bahwa ia juga seorang pahlawan? Mata berair besar Nian berkedip saat dia merenungkan pertanyaan itu. Karena semua orang memanggilnya begitu, Nianer berpikir itu mungkin benar. Plumscore Monarch dengan lembut menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa menyangkal kontribusi Tuan Muda ke ibu kota. Dia telah mengalahkan Pilvire City dan Pil King Jilang, yang keduanya pastinya merupakan tindakan keberanian yang luar biasa. Sayangnya, Raja tidak tahu apa-apa tentang latar belakang atau karakter Tuan Muda itu. Seseorang seperti dia benar-benar merasa sulit untuk menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Tetapi karena Kaisar sudah membuat keputusan, tidak tepat baginya untuk bersikap terlalu pesimis. Dia tidak akan pernah menentang keputusan yang dibuat oleh Kaisar. Nenek, sudahkah kakak laki-laki pergi? Mata Nian melesat ke sana, tetapi dia tidak bisa menemukan Jiang Chen. Dia tampak agak kecewa. Dia pergi. Nianer, mengapa kamu mencari Tuan Muda Zen? Kamu terlalu muda untuk bermain dengannya. Plumscore Monarch tidak terlalu memikirkannya. Dia lulus sebagai tingkah seorang anak. Kakak adalah orang yang baik. Nianer menemukannya sangat ramah ketika aku pertama kali melihatnya. Rasanya seperti dia akan melindungi Nianer bahkan jika langit runtuh suatu hari. Nenek, kakak laki-laki akan melindungi Gunung Pifou Suci, orang-orang di sini, dan Nian kan. Nianer hampir tampak takut kalau neneknya tidak akan memberikan jawaban yang ingin didengarnya. Wajah kecil mungilnya menegang ketika dia mengajukan pertanyaan. Dia menatap raja dengan penuh harap, menunggu jawaban. Plumscore Monarch menghela nafas lagi. Mari berharap begitu. Nianer dengan cepat berteriak, dia pasti akan. Nianer dapat mengatakan bahwa kakak adalah orang baik hanya dari matanya saja. Dia akan melindungi Nianer dan semua Gunung Pifou Suci. Petik 2. Plumscore Monarch menghela napas dalam-dalam di benaknya ketika dia mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Tuan Muda Zen, jika kamu benar-benar pelindung Gunung Suci Pifou yang terhormat, maka itu akan menjadi kehormatan bagi kami untuk membawa kamu ke sini. Tetapi jika kamu benar-benar penjahat dengan niat jahat, aku tidak punya pilihan selain memuji kamu karena akting kamu yang sempurna. Kamu mungkin telah membodohi seluruh ibu kota, yang mulia, dan bahkan gadis berusia 5 tahun yang tidak bersalah ini.
Emosi masih melekat dalam pikiran Jiang Chen bahkan setelah kembali ke kediaman. Senyum gadis kecil itu membakar pikirannya. Dia merasa bahwa nasibnya dengan Gunung Merak Suci tiba-tiba menjadi lebih terjerat. Tidak banyak yang terjadi malam itu. Sehari kemudian, para jenius yang berhasil masuk ke peringkat berkumpul. Jenius peringkat 36 teratas diizinkan masuk ke pagoda utama terlebih dahulu, dan mereka yang berada di peringkat jenius diizinkan memasuki pagoda bela diri. Jiang Chen akan memasuki kuadran terbaik di dalam pagoda dan tinggal di sana selama 2 tahun.